warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotin Aziziah dari kelas A Biologi 2017. Di sini saya akan melakukan praktek kegiatan belajar mengajar melalui video interaktif untuk memenuhi tugas mata kuliah kegiatan dasar mengajar via daring. Oke, baiklah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Semoga masih kuat menjalani masa pandemi ini. Oke, baiklah, hari ini Kak Faika akan membagikan satu materi, semoga bermanfaat ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelumnya Kak Faika akan memberikan persepsi terlebih dahulu. Oke, sekarang adik-adik yang ada di rumah coba pejamkan mata kalian dan coba untuk fokus. Dengarkan suara apa yang kalian dengar di sekitar kalian. Pasti tidak jauh berbeda. Suara yang adik-adik dengar itu adalah derapan langkah kaki, suara notifikasi handphone, atau panggilan dari ibu, atau suara air yang mengucur dari selang, atau suara dari ketukan kayu dari tukang bakso yang ada di depan rumah. Meskipun semua suara yang terdengar terkesan random dan muncul dari berbagai macam hal, suara yang adik-adik dengar itu hanya berasal dari suatu hal yang sama, yaitu getaran, di mana getaran tersebut disebut gelombang longitudinal yang menghasilkan energi yang dibawa oleh getaran. Selanjutnya kakak kasih contoh lagi nih. Ketika palu yang dipukulkan ke besi. Misal ya, ketika adik-adik memukulkan palu kepada besi, maka besi itu akan menimbulkan suatu getaran yang sangat cepat. Sekarang pastikan muncul di benak-benak kalian, apa sih bunyi itu? Kenapa bunyi itu bisa muncul? Nah, kenapa bunyi itu bisa muncul? Karena dua benda, bahkan tiga atau lebih, saling berbenturan. Maka muncullah bunyi. Gimana? Sekarang sudah paham kan bagaimana suara atau bunyi yang ada di sekitar kita bisa sampai di telinga kita dan diterjemahkan oleh otak. Tapi ingat adik-adik, tidak semua makhluk hidup seperti itu. Karena ada beberapa hewan yang bisa merasakan getaran itu tidak melalui daun telinga. Contohnya ya, seperti ular, semut, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah tahu kan materi apa yang akan kakak bahas pada hari ini, yaitu tentang panca indera pendengaran atau yang disebut dengan telinga. Di mana telinga itu adalah alat indera yang bisa mendengarkan suara di lingkungan sekitar kita. Dan telinga juga merupakan alat indera pendengaran yang bisa menerima rangsangan berupa suara. Oh iya adik-adik, ternyata telinga kita itu bukan cuma satu loh. Ternyata telinga kita itu ada bagian-bagiannya. Bayangkan ya, jika telinga kita ada bagian-bagiannya, seperti apa ya panjangnya? Nah, apa saja bagian-bagiannya kak? Nah, ini ya kakak jelaskan. Telinga itu terbagi menjadi 3. Pertama, ada telinga bagian luar. Dan yang kedua, ada telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, ada telinga bagian dalam. Seperti apa sih? Adik-adik penasaran kan? Seperti apa bagian-bagiannya dan apa saja? Tenang aja, kakak siapkan gambar-gambar ya. Nah, itu adik-adik. Di sini itu ada bagian-bagian telinga. Ini gambar-gambar telinga ya. Ini ada telinga bagian luar. Di sini adalah telinga bagian tengah dan ini telinga bagian dalam. Wah, panjang sekali adik-adik. Pasti adik-adik mau tahu ya apa saja bagian-bagian yang terdapat di bagian-bagian telinga tersebut dan apa saja sih fungsinya.
Berikut kakak akan menjelaskan apa saja bagian-bagian yang ada di bagian-bagian telinga tersebut, berikut fungsinya, serta kakak juga akan menjelaskan mekanisme atau proses bagaimana kita bisa mendengar. Oke, langsung ya. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian lubang telinga untuk masuknya bunyi, dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih dari 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga tengah, bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga yang berfungsi bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran, yakni oksikel. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang ladasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Serta saluran eustasius. Saluran eustasius ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama, serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi untuk menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Selanjutnya, bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau oksikel juga ikut bergetar. Oksikel bergerak seperti tuas sehingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari oksikel membuat cairan dalam koleks atau rumah siput mengalir pada rambut halus atau koklea. Kemudian rambut halus di rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar suara atau bunyi. Ingat adik-adik, telinga kita harus dijaga dengan baik-baik ya. Bagaimana pengertian dari panca indera pendengaran, apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana prosesnya. Oke, kakak akhiri dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kakak akhiri dulu, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.